Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali kita berjumpa lagi di channel saya, Antoni Mampe, yang membahas seputaran mesin tetas dan penetasan telur unggas. Oke, untuk pembahasan kali ini saya coba membahas mengenai sesuatu yang sering diabaikan dalam penetasan, namun sebenarnya sangat memiliki manfaat dan sangat berpengaruh pada proses penetasan telur. Apakah itu? Ya, tentu saja senter telur atau sortir telur. Dan untuk beberapa menit ke depan saya akan coba menjelaskan apa saja manfaat dari senter telur. Dan di video ini juga saya akan coba menunjukkan kepada teman-teman beberapa jenis telur yang kita dapat dari hasil senter telur. Kita juga akan membahas apa yang menjadi penyebab dari gagalnya telur berkembang di dalam mesin tetas telur. Oke, langsung saja kita mulai. Manfaat yang kita dapat dari senter telur. Yang pertama itu, satu, mengetahui kualitas dari telur yang kita tetaskan. Yang kedua, telur invertil yang masih 5 hari di dalam mesin tetas masih bisa untuk dikonsumsi. Yang ketiga, mengetahui lebih awal apakah suhu dalam mesin tetas sudah sesuai atau tidak. Yang keempat, lebih mudah dalam menghitung persentase keberhasilan atau persentase menetas telur di dalam mesin tetas kita. Yang kelima, mengurangi resiko telur meledak di dalam mesin tetas telur. Kita lanjut untuk jenis-jenis telur yang akan kita dapat setelah melakukan senter telur. Yang pertama, telur berakar seperti jaring laba-laba, seperti yang di foto ini ya, yang di video kita ini. Lalu yang kedua, telur invertil atau tidak memiliki perubahan setelah 5 hari di dalam mesin tetas telur, seperti yang di video kita ini ya. Ini contoh jenis telur invertil yang tidak ada perkembangan setelah 5 hari di dalam mesin. Kita lanjut yang ketiga, telur yang memiliki garis merah panjang dan tebal di sekitaran cangkang telurnya, seperti contohnya di gambar ini ya. Lalu yang keempat, telur yang memiliki perkembangan di awal namun segera mati, contohnya seperti gambar ini ya. Nah, itu tadi jenis-jenis telur yang akan kita dapat setelah kita melakukan senter telur atau sortir telur. Dan senter telur atau sortir telur sebaiknya kita lakukan di hari kelima setelah kita memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Setelah kita melakukan senter telur, lalu timbul pertanyaan, telur yang mana yang bisa menetas? Dan untuk telur yang tidak menetas, apa penyebabnya?
Langsung saja kita bahas di video ini ya. Yang pertama, telur yang berakar seperti jaring laba-laba. Telur ini memiliki embrio yang berkembang dengan baik dan sangat besar kemungkinan untuk menetas. Dan jenis telur ini adalah jenis telur yang satu-satunya yang bisa kita pertahankan di dalam mesin tetas. Yang kedua adalah telur infertil atau biasa disebut telur kosong. Adalah jenis telur yang tidak memiliki embrio di dalamnya, dan telur ini tidak akan berkembang. Sebaiknya telur ini dikeluarkan dari mesin tetas telur. Jenis telur ini masih bisa untuk kita konsumsi. Lalu yang ketiga, telur yang memiliki garis merah tebal. Untuk jenis telur ini adalah telur yang memiliki embrio, namun di dalam perkembangannya pembuluh darah dari embrio tersebut pecah, mengakibatkan matinya embrio tersebut di dalam telur. Biasanya ini terjadi pada telur dengan kualitas indukan yang kurang bagus. Bisa karena induk jantan terlalu muda atau terlalu tua. Bisa juga karena telur perdana atau telur pertama. Dan bisa juga karena kualitas pakan yang kurang bagus atau kurang baik. Lalu yang keempat, telur yang memiliki perkembangan di awal lalu mati. Untuk jenis telur seperti ini adalah jenis telur yang memiliki embrio yang mulai berkembang dalam mesin tetas. Namun seiring jalannya waktu, embrio tersebut mati dengan meninggalkan bercak hampir sebesar kuning telur. Biasanya ini terjadi karena dua faktor. Satu, karena suhu di dalam mesin tetas telur belum tepat atau belum sesuai. Jadi jika teman-teman mendapati telur seperti ini di dalam mesin tetas agak banyak, saran saya segeralah sesuaikan panas dalam mesin tetas teman-teman. Karena bisa jadi panas yang ada di dalam mesin tetas teman-teman itu lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi jika tidak sesegera mungkin disesuaikan, maka akan sangat mempengaruhi pada hasil penetasan dari mesin tetas teman-teman. Yang kedua, kualitas dari indukan seperti pada jenis telur nomor 3. Nah, itu tadi manfaat yang kita dapat dari setter telur atau sortir telur. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang senter telur atau sortir telur dan jenis-jenis telur yang kita dapat setelah melakukan senter telur. Semoga kiranya videonya bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini saya menjelaskan menurut pengalaman pribadi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari video saya ini. Jangan lupa kunjungi juga video-video saya yang lainnya. Serta jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel saya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.